tahukah kamu? Dari 7 murid Sunan Kalijaga, 1 di antaranya hampir tersesat oleh kesaktiannya sendiri. Kisah ini bukan sekadar tentang ilmu, tapi tentang godaan kekuasaan, harga penyesalan, dan jalan pulang yang paling mahal. Dari pesisir hingga perbatasan Jawa, kesaktian mengguncang, persaudaraan retak, dan 1 murid harus memilih. Tetap berkuasa atau merendah demi adab. Cerita ini akan membuka rahasia dakwah yang jarang diceritakan, penuh konflik batin, ujian iman, dan warisan sejati para wali. Jangan lupa like jika ceritanya menyentuh, komen pendapatmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah epik berikutnya. Malam turun perlahan di tanah Jawa. Angin membawa bau tanah basah dan daun jati yang gugur, menyelinap di antara rumeh-ramah kayu yang berderet senyap. Di sebuah pendapa sederhana yang diterangi obor, bayang-bayang menari di dinding. Di sanalah Sunan Kalijaga duduk bersila, tenang seperti danau yang menyimpan arus kuat di bawah permukaannya. Tak banyak yang tahu, malam itu bukan malam biasa. 7 langkah kaki mendekat dari arah berbeda, tidak bersamaan, tidak pula saling menyapa. Seakan masing-masing datang membawa beban tak terlihat. Mereka adalah murid-murid pilihan, bukan yang paling lantang, bukan yang paling kuat, melainkan yang paling sering diuji. Ada yang berlatar bangsawan, ada yang tumbuh dari lumpur pasar, ada pula yang masa lalunya kelam seperti arang basah. Sunan Kalijaga membuka mata, menatap satu persatu. Tatapannya lembut, namun terasa menembus lapisan paling dalam hati. "Duduklah," ucapnya pelan. Suaranya tidak meninggi, tapi semua tunduk. Obor berdesis, menyala lebih terang, lalu kembali redup, seolah api pun menahan napas. "Malam ini," lanjutnya, "aku tidak akan mengajarkan ilmu baru, aku akan menitipkan amanah." Kata amanah menggantung di udara, berat dan dingin. 7 murid saling melirik sekilas. Tidak ada yang berani bertanya. Sunan Kalijaga mengambil segenggam pasir dari sebuah mangkuk kecil. Ia membiarkannya jatuh perlahan di telapak tangan. "Ilmu," katanya, "seperti pasir, jika digenggam terlalu kuat, ia akan lolos. Jika dibiarkan terbuka, ia akan bertebaran. Kalian harus belajar memegang tanpa menggenggam." Salah satu murid berwajah tegas, sorot mata menyala menelan ludah. Ia teringat pujian rakyat di desa yang pernah ia tolong. Betapa mudahnya pujian itu berubah menjadi candu. Malam ini, Sunan Kalijaga melanjutkan, "Kalian akan berjalan di 7 arah, bukan untuk membuktikan kesaktian, melainkan untuk menguji adab. Jangan salah paham, ujian kalian bukanlah lawan, melainkan diri sendiri." Hening, angin menggeser tirai. Seekor burung malah melintas, mengepakkan sayapnya. "Di antara kalian," kata Sunan Kalijaga, menatap lebih dalam, "ada yang akan tergelincir oleh ilmunya sendiri." Kalimat itu jatuh seperti batu ke dasar sumur. Seorang murid yang pendiam meremas kain sarungnya. Ia bukan takut pada kegagalan, melainkan pada kemungkinan menyakiti orang lain. Murid lain yang dikenal keras dan cepat bertindak mengangkat dagu, seolah berkata dalam hati, "Aku tidak akan jatuh." Sunan Kalijaga tersenyum tipis, membaca kegelisahan yang belum terucap. "Jangan berjanji pada langit," ucapnya. "Berjanjilah pada adab." Ia lalu membagikan 7 gulungan kain kecil. Tidak ada tulisan, tidak ada tanda. "Ini bukan peta," katanya ketika tatapan heran muncul. "Ini pengingat. Ketika kalian ragu, buka dan rasakan. Jika yang kalian rasakan adalah panas, berhentilah. Jika sejuk, lanjutkan." Seorang murid memberanikan diri bertanya. Suaranya nyaris bergetar. "Guru, jika kami salah jalan, pulang," jawab Sunan Kalijaga tanpa ragu. Pulang bukan berarti kalah. Api obor kembali berdesis. Di kejauhan, gong kecil terdengar entah dari mana seperti tanda waktu bergeser. Satu persatu, murid-murid itu bersujud. Tidak ada air mata, hanya kesadaran bahwa malam ini hidup mereka berubah. Mereka berbalik, melangkah pergi ke arah masing-masing. Bayangan mereka memanjang, lalu terpotong gelap. Tinggal Sunan Kalijaga sendiri. Ia menatap langit, bintang-bintang berkelip, seperti mata yang mengawasi. Dalam hatinya, ada doa yang tak diucapkan, agar yang kuat tidak lupa Mercer, agar yang lembut tidak patah. Namun di sudut pendapa,
Tersisa getaran lain, sebuah firasat, bahwa dari 7 jalan itu, satu akan berkelok tajam, bahwa kesaktian, jika disandingkan dengan pujian, dapat berubah menjadi pisau bermata dua. Malam kian larut. Angin membawa kabar ke penjuru Jawa, dan di langkah pertama para murid, benih takdir mulai tumbuh pelan, diam, dan tak terelakkan. Benih takdir yang tumbuh di malam itu mulai menampakkan arah. Ketika fajar memecah kabut dan 7 langkah kaki menjauh dari pendapa, menuju 7 jalan yang tak pernah sama. Murid pertama melangkah ke pesisir utara. Angin asin menampar wajahnya, ombak memecah karang seperti genderang perang. Di sana, para nelayan hidup dalam ketakutan bukan pada laut, melainkan pada penguasa setempat yang menagih upeti tanpa ampun. Murid itu melihat penderitaan dan darahnya mendidih. Ia bisa menundukkan siapapun dengan sekali sentuh. Namun ia teringat pesan gurunya. Uji adab, bukan kesaktian. Maka ia memilih bicara, mendengar, dan menahan diri. Setiap kata yang keluar terasa lebih berat dari pukulan. Murid kedua menuju pedalaman hutan jati. Malam pertama, ia mendengar bisik-bisik yang mengaku penjaga rimba. Bayangan bergerak tanpa tubuh, suara memanggil namanya. Ia tahu ini bukan lawan fisik, melainkan godaan untuk menunjukkan kuasa. Tangannya bergetar, satu mantra saja cukup. Ia membuka gulungan kain pemberian gurunya. Sejuk, ia duduk bersila, berzikir, membiarkan bayangan itu memudar seperti embun. Murid ketiga memasuki kota kecil yang riuh pasar. Orang-orang mengenalinya dengan cepat. "Wali datang!" teriak seseorang. Pujian mengalir seperti air. Setiap hari ia diminta menengahi sengketa, menyembuhkan sakit, menenangkan amarah. Rasa lelah bercampur nikmat yang berbahaya. Diakui, saat seorang pemuda bersujud berlebihan, murid itu ragu haruskah ia menolak. Ia ingat wajah gurunya yang tenang. Ia mengangkat pemuda itu, menatap matanya. "Berdirilah," katanya. "Kita sama-sama belajar." Murid keempat berjalan menuju istana kecil di tanah yang kering. Di sana, seorang adipati muda memerintah dengan tangan besi. Murid itu diundang, diuji dengan jamuan dan pujian. "Tunjukkan kesaktianmu," pinta sang adipati. Murid itu tersenyum, memilih kisah dan nasihat. Wajah sang adipati mengeras. Malam itu, murid tersebut tidur dengan mata terbuka, bukan karena takut, melainkan karena menyadari betapa kekuasaan mudah tergoda oleh pamer. Murid 25 memilih desa terpencil di lereng gunung. Wabah melanda. Tangis anak-anak memecah pagi. Ia menyembuhkan satu persatu. Namun persediaan habis. Ketika diminta melakukan keajaiban besar, agar semua sembuh seketika, ia berhenti. "Kesembuhan juga butuh ikhtiar," katanya. Ia mengajari cara hidup bersih, menata air, menenangkan hati. Tidak semua puas. Ada yang mencibir. Ia menelan pahit itu, menyimpannya dalam doa. Murid keenam yang sorot matanya menyala sejak awal melangkah ke daerah perbatasan. Di sana, preman dan dukun hitam saling berebut pengaruh. Tantangan datang terbuka. "Jika kau sakti, buktikan," kata mereka. Murid itu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan jalan cepat. Pujian menanti. Ketakutan lawan pun demikian. Ia membuka gulungan kain, panas. Ia menutupnya cepat. Namun godaan sudah berbisik, lembut dan berbahaya. Murid ketujuh, yang paling pendiam, memilih berjalan tanpa tujuan jelas. Ia singgah, mendengar, membantu hal kecil, menimba air, memperbaiki atap, mengantar orang tua. Tidak ada cerita besar, tidak ada pujian. Malam-malamnya sunyi. Ia bertanya dalam hati, apakah jalannya terlalu kecil? Dalam keheningan, ia merasakan sejuk yang tak perlu bukti. Jauh dari 7 jalan itu, Sunan Kalijaga duduk menghadap angin. Ia tidak mengikuti dengan langkah, melainkan dengan doa. Setiap getaran batin murid-muridnya terasa seperti tali halus yang ditarik pelan. Ada yang tegang, ada yang longgar, ada satu yang mulai berderak. Hari-hari berlalu. Kabar berembus lebih cepat dari angin. Di pesisir, upeti mulai berkurang. Di hutan, bisik-bisik reda. Di pasar, orang belajar berdiri. Di istana, senyum menjadi curiga. Di lereng gunung, wabah surut perlahan. Di perbatasan,
Tantangan berubah menjadi desas, dan di sanalah benih takdir itu bergerak. Murid keenam mulai menerima undangan yang lebih gelap. Pujian berubah menjadi senjata, ketakutan orang lain terasa seperti kekuatan. Ia menenangkan diri dengan alasan, ini demi kebaikan. Namun, setiap kali membuka gulungan kain, panas itu kembali lebih menyengat. Sementara itu, murid-murid lain merasakan ujian yang tak kalah berat. Menahan diri ketika bisa menang, diam ketika bisa bersinar, berjalan ketika ingin berlari. Mereka mulai mengerti bahwa jalan masing-masing bukan garis lurus, melainkan labirin. Malam turun lagi, menyatukan 7 langit di atas Jawa. Di bawahnya, 7 hati berdenyut dengan ritme berbeda. Ujian belum usai baru dimulai. Dan di satu sudut yang gelap, kesaktian dan kesombongan mulai bernegosiasi, menunggu saat untuk saling mengkhianati. Kabar tentang 7 murid itu kini berlari lebih cepat dari angin. Dari pesisir hingga pedalaman, dari pasar hingga istana, nama mereka disebut dengan nada yang berbeda-beda, kagum, takut, berharap. Tanah Jawa seperti bergetar oleh cerita yang tumbuh liar, sebagian benar, sebagian dibisar-bisarkan oleh lidah manusia. Di pesisir utara, murid pertama kembali berdiri di hadapan para nelayan. Kali ini bukan untuk menenangkan, melainkan untuk melindungi. Ketika segerombolan penagih upeti datang dengan senjata terhunus, ia melangkah maju sendirian. Tidak ada mantra, tidak ada gerak cepat. Ia hanya menatap aneh lengan-lengan yang terangkat seolah membeku. Senjata jatuh satu persatu, bukan karena kekuatan gaib yang meledak, melainkan karena nyali yang runtuh oleh ketenangan. Rakyat bersorak. Murid itu menunduk. Di dadanya, ada sejuk yang singgah sebentar, lalu pergi. Di pedalaman hutan jati, murid kedua menyaksikan keajaiban sunyi. Sebuah desa yang lama dicekam ketakutan pada penunggu rimba, mendadak tenang. Malam-malam berlalu, tanpa teriakan. Orang-orang menemukan keberanian untuk menyalakan lampu dan bernyanyi pelan. Ketika mereka bertanya apa yang telah ia lakukan, murid itu hanya tersenyum. Aku hanya duduk, katanya, namun bisik-bisik berubah menjadi legenda. Konon, ia menaklukkan makhluk halus. Murid itu mendengar dan memilih diam-diam yang terasa berat. Di kota pasar, murid ketiga diuji oleh kemasyhuran. Seorang saudagar besar datang dengan rombongan, membawa hadiah berlimpah. Doakan usahaku, pintanya. Setengah memerintah, murid itu menimbang. Ia bisa berkata apa saja dan dipercaya, namun ia memilih jujur. Usahamu butuh adil, bukan jimat. Hadiah ditarik kembali. Wajah saudagar mengeras. Malam itu, murid ketiga merasa lapar dan lelah, tapi hatinya tidak berisik. Di istana tanah kering, murid keempat akhirnya dihadapkan pada pilihan tajam. Adipati muda memerintahkan hukuman bagi pemberontak kecil seorang petani yang menolak menyerahkan sawah. Buktikan kesaktianmu, kata sang adipati. Buat ia tunduk. Murid itu menolak. Ia berdiri di antara pedang dan petani, berbicara tentang batas kekuasaan. Suasana menegang. Tidak ada keajaiban yang menyelamatkan, hanya keberanian yang nyaris berujung celaka. Ia diusir dari istana. Rakyat berbisi, ada yang kagum, ada yang takut pada konsekuensinya. Di lereng gunung, murid kelima menghadapi ujian berbeda. Wabah memang surut, tapi kini datang tuntutan. Jika engkau sakti, kata seorang tetua, buat mata air memancar. Murid itu menatap tanah retak. Ia tahu, satu isyarat saja cukup. Namun ia memilih mengajak warga menggali, menata aliran, bekerja bersama. Air akhirnya muncul pelan, keruh, lalu jernih. Keajaiban yang lahir dari tangan banyak orang terasa lebih kuat. Meski demikian, ada yang kecewa karena tak ada kilat atau gemuruh. Di perbatasan, murid keenam menapak ke tengah gelanggang. Tantangan dukun hitam dan preman datang berlapis. Kali ini, ia tidak menahan diri. Ketika serangan dilancarkan, ia menjawab dengan kecepatan yang memukau. Orang-orang terpental. Tanah berdebu. Sorak-sorai meledak. Ketakutan berubah menjadi puja. Di antara sorakan itu, murid keenam merasakan sesuatu mengembang bukan di tangan, melainkan di dada. Ia membuka gulungan kain. Panas itu kini seperti api kecil yang menjilat. Ia menutupnya, tersenyum kepada kerumunan,
dan menerima sanjungan. Sementara itu, murid ketujuh terus berjalan tanpa cerita besar. Namun justru di langkah kecilnya, perubahan terjadi. Seorang anak yang dulu mencuri, kini memilih bekerja. Seorang ibu yang putus asa, kembali menanam. Tidak ada saksi ramai. Hanya perubahan yang tumbuh diam-diam. Murid ketujuh bertanya pada dirinya, apakah inikah kesaktian? Jauh dari semua itu, Sunan Kalijaga merasakan getaran yang tak sama. Ia tahu, ketika kesaktian mulai dipertontonkan, ujian berpindah dari luar ke dalam. Doanya mengalir lebih lama malam itu. Kabar-kabar terus bertumpuk, ada yang menyebut satu murid sebagai pelindung rakyat, ada yang memanggil satu lainnya penakluk kegelapan, dan ada bisik paling keras tentang seorang murid yang membuat lawan bertekuk lutut dengan satu gerak. Kisah itu tumbuh liar, menelan nuansa, menyisakan kilau. Di perbatasan, murid keenam berdiri sendirian setelah kerumunan bubar. Ia merasakan keheningan yang asing, bukan sejuk, melainkan hampa. Gulungan kain terasa panas, meski tak dibuka. Ia meyakinkan diri, ini demi ketertiban. Namun di kejauhan, bayangan kesombongan mulai memanjang, mengikuti setiap langkahnya. Malam kembali turun. Tanah Jawa menyimpan gema kesaktian, sebagian menjadi berkah, sebagian menunggu menjadi petaka. Dan di antara 7 jalan itu, satu mulai berbelok tajam, menjauh dari pesan awal. Adab sebelum ilmu. Pagi di tanah perbatasan tidak lagi sunyi. Orang-orang berkumpul setiap kali murid keenam melangkah ke alun-alun kecil. Mereka datang membawa harap dan ketakutan. Dua perasaan yang kini sulit dibedakan. Nama murid itu disebut dengan nada taksim, sebagian berbisik, sebagian berseru lantang. Di antara sorak, ada doa yang berubah menjadi tuntutan. Murid keenam berdiri tegak, sorot matanya tajam. Setiap kali ia menggerakkan tangan, orang-orang menahan napas. Kesaktian yang dulu ia sembunyikan, kini mengalir tanpa ragu. Lawan-lawannya menjauh, para dukun hitam menghilang dari peredaran. Ketertiban tercipta namun bukan karena kesadaran, melainkan karena takut. Beginilah seharusnya, bisiknya pada diri sendiri. Jika mereka takut, mereka patuh. Kabar itu menyebar, menyeberangi sungai dan bukit, hingga sampai ke telinga murid-murid lain. Murid pertama mengerutkan kening ketika mendengar cerita orang-orang yang berlutut berlebihan. Murid ketiga merasakan getir saat pujian berubah menjadi kewajiban. Murid ketujuh berdoa lebih lama, memohon agar jalan yang kecil tetap cukup. Di pedalaman, murid kedua melihat tanda-tanda yang membuatnya resah. Bisik-bisik yang dulu padam kini bergaung lagi. Bukan dari rimba, melainkan dari hati manusia bisik yang memuja kekuatan. Ia menulis pesan singkat, mengirimkannya melalui tanggen-tanggen yang dipercaya, mengingatkan saudaranya tentang pesan awal guru. Namun murid keenam menepis pesan itu. Kalian tak melihat apa yang kulihat, katanya pada utusan yang datang. Di sini, kata-kata tak cukup. Malam itu, ia membuka gulungan kain pemberian guru. Panasnya menyengat lebih keras dari sebelumnya. Ia menggenggamnya, menahan rasa terbakar, lalu tertawa pendek. Aku kuat, katanya. Aku bisa menahannya. Di tempat lain, murid keempat yang diusir dari istana, kini berjalan bersama rakyat kecil. Ia mendengar keluhan tentang ketakutan yang menjalar dari perbatasan. Ia sakti, kata mereka, tapi kami tak berani bersuara. Murid keempat merasakan tusukan di dadanya. Kesaktian yang menciptakan sunyi bukanlah damai. Kabar akhirnya sampai kepada Sunan Kalijaga. Ia mendengarkan tanpa menghakimi, menimbang setiap kata seperti menimbang emas. Di matanya, bukan amarah yang muncul, melainkan kesedihan yang matang. Ilmu, ucapnya pelan, selalu mencari adab. Jika tak ditemukan, ia akan mencari panggung. Sunan Kalijaga memutuskan berjalan. Tidak dengan rombongan, tidak dengan tanda kebesaran. Ia melangkah seperti biasa, menyatu dengan jalan tanah dan angin. Ketika ia tiba di perbatasan, malam sudah turun. Kerumunan menyibak, memberi jalan. Ada yang terkejut, ada yang bersujud. Murid keenam menoleh. Untuk sesaat, kilau di matanya meredup. Guru, katanya. Suaranya tertahan. Sunan Kalijaga mengangguk, menatap muridnya dengan tatapan yang sama seperti malam pertama. Apa yang kau cari di sini? Ketertiban? Jawab murid itu cepat. Mereka butuh takut agar tak berbuat jahat.
Sunan Kalijaga duduk di tanah. Ketertiban yang lahir dari takut, katanya, akan runtuh ketika takut itu pergi. Kerumunan menahan napas. Murid keenam melangkah maju. Guru mengajarkan adab, katanya. Tapi zaman ini keras, kata-kata tak cukup. Adab bukan kata-kata, jawab Sunan Kalijaga. Ia adalah cara. Murid keenam mengepalkan tangan. Di hadapan orang banyak, ia merasa diuji. Jika ia mundur, wibawanya runtuh. Jika ia maju, ia melawan gurunya. Gulungan kain terasa panas di pinggangnya, seolah mendesak untuk dibuka. Jika aku salah, katanya. Suaranya meninggi. Tunjukkan. Sunan Kalijaga bangkit. Ia tidak mengangkat tangan, tidak mengucap mantra. Ia hanya melangkah mendekat, lalu berhenti sejengkal. Kesaktianmu besar, katanya lembut, tapi adabmu sedang tertinggal. Kata-kata itu jatuh lebih keras dari pukulan. Kerumunan berdesis. Murid keenam mundur setengah langkah cukup untuk menunjukkan retak yang pertama. Namun kebanggaan menutupinya kembali. Aku memilih jalanku, katanya akhirnya. Jika ini salah, biarlah waktu yang menghakimi. Sunan Kalijaga mengangguk, seakan menerima keputusan yang pahit. Waktu memang adil, katanya. Tapi ia menagih dengan bunga. Murid keenam berbalik, melangkah pergi meninggalkan lingkaran cahaya obor. Kerumunan terbelah, sebagian mengikutinya, sebagian tertinggal dalam kebingungan. Sunan Kalijaga menatap punggung muridnya hingga menghilang dalam gelap. Angin berhembus, membawa firasat dingin. Di antara 7 jalan, satu kini resmi berpisah bukan oleh jarak, melainkan oleh pilihan. Dan tanah Jawa menunggu, menyimpan napas, menanti akibat dari kesaktian yang melawan adab. Langkah murid keenam menjauh dari lingkaran obor, dengan dada yang masih berdegup keras. Malam menelannya perlahan, namun gema kata-kata gurunya terus memantul di benaknya. Adabmu sedang tertinggal. Kalimat itu seperti duri kecil, tapi menusuk setiap kali ia menarik napas. Di belakangnya, kerumunan terpecah. Sebagian mengikuti, terpikat oleh bayang kekuatan. Sebagian lain tertinggal, menatap tanah, bingung antara takut dan rindu akan ketenangan. Ketertiban yang ia bangun mulai menunjukkan wajah lain. Sunyi yang dipaksakan. Di perbatasan, hari-hari berikutnya menjadi keras. Murid keenam memperkuat cengkeramannya. Ia membubarkan perkelahian sebelum terjadi, namun caranya menyisakan luka batin. Orang-orang patuh, tapi tidak berbicara. Anak-anak menunduk ketika ia lewat. Ia meyakinkan diri, ini harga yang harus dibayar. Namun setiap malam, gulungan kain itu terasa semakin panas. Ia membukanya api kecil seakan menjilat telapak tangannya. Ia menggenggam, menahan, memaksa. Aku kuat, gumamnya. Meski suaranya bergetar. Sementara itu, murid-murid lain merasakan gelombang dampak dari perpisahan itu. Murid pertama mendengar kabar nelayan yang kembali takut bersuara. Murid ketiga melihat saudagar yang dulu ia tolak, kini mencari perlindungan pada kekuatan lain. Murid kelima menerima tamu dari perbatasan orang-orang yang meminta doa agar ketakutan diangkat. Murid ketujuh hanya menunduk, bekerja lebih senyap, seolah ingin menyeimbangkan sesuatu yang timpang. Di tengah keheningan, Sunan Kalijaga memilih jalan yang paling sulit. Tidak mengejar, tidak memaksa. Ia tahu, teguran yang memaksa hanya akan menumbuhkan pembenaran. Ia duduk di pendapa, memanjangkan doa, mengirimkan pesan lewat angin dan peristiwa kecil. Pesan itu datang dalam bentuk yang tak terduga. Suatu pagi, di perbatasan, seorang pemuda berani mengangkat suara. Ia tidak melawan, hanya bertanya, "Apakah kami salah jika ingin berbicara?" Pertanyaan sederhana itu membuat murid keenam terdiam. Ia hendak menjawab dengan ketegasan, namun mendapati lidahnya keluh. Kerumunan menunggu. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kekuatannya tak memberi jawaban. Hari berikutnya, seorang ibu menolak bantuan karena takut salah. "Kami tidak tahu batasnya," katanya lirih. Kata batas itu mengguncang. Murid keenam teringat malam pertama. Pesan tentang memegang tanpa menggenggam. Ia menepis ingatan itu, memilih bergerak lebih keras. Namun semakin keras ia menekan, semakin terasa hampa. Malam puncak tiba, ketika ia menghadapi tantangan yang tidak bisa ditundukkan dengan kekuatan. Seorang anak hilang di hutan. Tidak ada dukun,
Tidak ada lawan, hanya jejak kecil yang menghilang di antara pepohonan. Murid keenam masuk sendirian. Ia melangkah cepat, memerintah bayangan. Tidak ada jawaban. Ia memanggil dengan suara keras. Sunyi, keheningan itu menelanjangi sesuatu. Ketakutan yang selama ini tertutup sorak. Ia berhenti, membuka gulungan kain. Panasnya kini menyakitkan. Ia menjatuhkannya ke tanah, mengusap tangan yang memerah. Di saat itulah, ia mendengar bukan bisik rimba, melainkan tangis kecil yang jauh. Ia mengikuti suara itu, bukan dengan kuasa, melainkan dengan kesabaran. Anak itu ditemukan, gemetar. Murid keenam berlutut, memeluknya. Tidak ada sorak, tidak ada panggung, hanya napas yang kembali normal. Kabar penemuan itu menyebar, tapi berbeda dari sebelumnya. Orang-orang tidak bersorak, mereka mendekat perlahan, berani berbicara. "Terima kasih," kata mereka. Kata itu sederhana. Tanpa berlutut, murid keenam merasakan sejuk yang lama hilang, meski singkat. Malam itu, ia bermimpi. Ia melihat gurunya duduk di tepi sungai, membiarkan air mengalir. Air yang dibendung, kata suara itu, akan mencari jalan lain. Keesokan harinya, murid keenam mengumpulkan orang-orang. Suaranya lebih pelan. "Aku salah," katanya singkat. Kata-kata itu berat, tapi jatuh dengan benar. Beberapa terkejut, beberapa menangis. Ia tidak menjanjikan keajaiban, hanya ruang bicara. Namun penyesalan datang bersama harga. Para pengikut yang mencintai ketakutan pergi, meninggalkan kekosongan. Ketertiban retak, konflik kecil muncul. Murid keenam bertahan. Kali ini, dengan cara yang lebih lambat. Ia tahu, jalan kembali tidak instan. Jauh di Pendapa, Sunan Kalijaga membuka mata, merasakan perubahan halus pada tali batin. Teguran telah sampai not lewat perintah, melainkan pengalaman. Ia tersenyum tipis, namun firasatnya belum sepenuhnya lega, sebab setiap penyesalan menuntut pembayaran. Dan bagi murid keenam, harga itu baru akan ditagih di persimpangan berikutnya, ketika kesaktian harus memilih, dilepaskan, atau kembali menggenggam. Pengakuan murid keenam mengubah arah angin, tapi tidak menghentikan badai. Ketika ia memilih menurunkan suara dan membuka ruang bicara, ketertiban yang dibangun dengan takut runtuh perlahan. Yang tersisa adalah kenyataan yang kasar. Luka-luka lama muncul ke permukaan, dan konflik kecil tumbuh seperti ilalang setelah hujan. Hari-hari pertama penuh kegelisahan. Orang-orang yang dulu patuh, kini berani berpendapat sebagian tulus, sebagian menuntut. Murid keenam berdiri di tengah, menimbang setiap kata, menahan dorongan lama untuk menyelesaikan semuanya dengan cepat. Setiap keputusan terasa lambat, melelahkan. Ia merindukan kepastian instan yang dulu diberikan kesaktiannya. Kabar itu menyebar ke 7 penjuru. Murid pertama datang diam-diam, menyaksikan perubahan tanpa menghakimi. Murid ketiga mengirimkan pesan agar kesabaran dijaga. Murid kelima menawarkan bantuan mengatur kerja bersama, membagi tugas, menguatkan ikhtiar. Murid ketujuh hadir tanpa kata, ikut bekerja menimba, menata, mendengar. Kehadiran mereka menenangkan, tapi juga menyingkap perbedaan cara pandang. Ketegangan memuncak ketika sekelompok orang menuntut murid keenam kembali menunjukkan wibawa. "Kami butuh ketegasan," kata mereka. Tanpa itu, kekacauan kembali. Murid keenam terdiam. Ia tahu, jika ia mengalah, jalan lama akan terbuka lagi. Jika ia menolak, perpecahan kian lebar. Malam itu, mereka berkumpul 6 murid di satu tempat, sementara yang ketujuh menjaga dari jauh. Api unggun kecil menyala. Tidak ada panggung, tidak ada sorak. Hanya napas yang bertemu. "Aku tidak datang untuk menilai," kata murid pertama pelan. "Aku datang untuk bertanya. Apa yang kau inginkan sekarang?" Murid keenam menatap api. "Aku ingin damai," jawabnya. "Tapi, damai yang jujur." "Damai, jujur," ulang murid ketiga. "Membutuhkan waktu, dan waktu sering ditagih dengan kesabaran dan pengorbanan." Tambah murid kelima. "Kadang, kita harus melepaskan sesuatu yang kita cintai." Kata melepaskan, menggantung. Murid keenam merasakan gulungan kain di pinggangnya hadiah, yang kini menjadi beban. Panasnya berdenyut, seperti menuntut keputusan.
Keesokan harinya, perpecahan tak terelakkan. Sebagian orang memilih pergi, membentuk kelompok sendiri, mencari ketegasan di tempat lain. Sebagian bertahan, meski ragu. Murid keenam berdiri di persimpangan itu, menyaksikan ikatan yang dulu kuat terurai oleh pilihan-pilihan kecil. Konflik kecil berubah menjadi gesekan nyata. Perselisihan lahan, dendam lama, kesalahpahaman yang dulu ditekan, kini meledak. Murid keenam mencoba menengahi satu persatu. Ia gagal di beberapa tempat, berhasil di tempat lain. Setiap kegagalan menusuk. Setiap keberhasilan kecil memberi harapan. Pada satu sore yang melelahkan, murid keenam jatuh sakit. Tubuhnya panas, napasnya berat. Kesaktian yang dulu mengalir, kini terasa menjauh. Murid-murid lain menjaga bergantian. Dalam demam, ia bermimpi melihat jalan-jalan yang pernah ia lalui, wajah-wajah yang ia takutkan, dan satu wajah yang selalu tenang. Ketika ia terbangun, murid ketujuh duduk di sampingnya. "Aku tidak punya jawaban," kata murid ketujuh pelan. "Tapi, aku tahu satu hal. Ketika kita berjalan bersama orang-orang, langkah kita harus mengikuti yang paling lambat." Kata-kata itu sederhana, tapi mengikat. Murid keenam menatap langit-langit, menyadari betapa sering ia memaksa ritme. Hari berikutnya, ia membuat keputusan yang paling berat. Ia mengumpulkan orang-orang yang tersisa dan berkata, "Aku tidak akan lagi memakai caraku yang lama. Jika kalian ingin pergi, pergilah dengan aman. Jika bertahan, kita bangun bersama pelan." Keputusan itu memecah ikatan lama, namun membuka ikatan baru. Mereka yang mencintai ketakutan, pergi. Mereka yang berani, belajar bertahan. Perbatasan menjadi ruang latihan tidak rapi, tidak cepat, tapi hidup. Jauh dari sana, Sunan Kalijaga merasakan tarikan yang berubah. Ikatan persaudaraan memang pecah. Tapi pecahan itu membentuk mozaik baru. Ia tahu, tidak semua retak perlu disatukan kembali. Ada yang harus dilepas agar bentuk yang benar muncul. Menjelang senja, murid keenam berdiri sendiri, memegang gulungan kain itu. Panasnya kini stabil, seperti bara yang menunggu ditiup. Ia tahu, persimpangan berikutnya semakin dekat. Jika ia ingin benar-benar pulang, ia harus membayar harga yang lebih mahal, bukan dengan menundukkan orang lain, melainkan dengan menundukkan kebanggaan sendiri. Angin membawa suara anak-anak yang tertawa pelan, tanda kehidupan bergerak. Di balik tawa itu, bayangan keputusan terakhir menunggu. Dan murid keenam memahami, persaudaraan yang sejati tidak selalu utuh, tapi selalu jujur. Fajar datang dengan langkah ragu, seolah enggan menyaksikan keputusan yang akan diambil. Murid keenam berdiri di tepi perbatasan, memandangi orang-orang yang tersisa, wajah-wajah letih, namun jujur. Mereka tidak lagi menunggu perintah, hanya berharap kejelasan. Di pinggangnya, gulungan kain itu berdenyut pelan, hangat seperti bara yang disembunyikan. Ia tahu, persimpangan terakhir telah tiba. Hari-hari sebelumnya telah mengajarinya satu hal. Penyesalan tanpa tindakan hanya memperpanjang luka. Ia mengumpulkan para murid yang datang, mereka berdiri melingkar. Tidak sebagai hakim, melainkan sebagai saksi. Murid pertama menatap dengan ketenangan yang sama, seperti laut saat surut. Murid ketiga menyimpan harap di balik mata yang lelah. Murid kelima mengangguk kecil, seakan berkata, "Apapun yang kau pilih, kami ada." Murid ketujuh tetap diam, seperti biasa diam yang memberi ruang. "Aku ingin pulang," kata murid keenam akhirnya. Suaranya tidak bergetar, namun dadanya terasa kosong. Bukan pulang ke tempat, tapi ke adab. Ia membuka gulungan kain. Panas itu melonjak, lebih menyengat dari sebelumnya. Orang-orang mundur setapak. Murid keenam menggenggamnya, lalu menghela napas panjang. "Kesaktian ini," katanya pelan, "membuatku cepat, terlalu cepat." Ia mengangkat tangan, membiarkan panas itu membakar, lalu menjatuhkan kain ke tanah. Api kecil menyala, bukan besar, bukan menakutkan. Api yang cukup untuk terlihat. "Jika aku harus melepaskannya," lanjutnya, "biarlah aku benar-benar melepaskan." Murid kelima maju. "Tak ada yang memaksamu," katanya. "Tapi ingat, melepas bukan berarti menjadi kosong." Murid keenam mengangguk. Ia menatap api itu, kenangan sorak, ketakutan, dan kekuasaan berkelindan. Lalu ia menginjak kain itu, memadamkan api dengan telapak kaki. Asap tipis naik,
membawa bau hangus yang pahit. Sejuk datang mendadak, bukan sejuk yang memabukkan, melainkan sejuk yang jujur. Kabar peristiwa itu menyebar cepat. Mereka yang pergi mendengar, dan kembali sebagian karena rindu, sebagian karena penasaran. Namun ada pula yang menertawakan. Ia kehilangan kekuatannya, kata mereka. Sekarang, siapa dia? Pertanyaan itu terjawab dengan cara yang sederhana. Hari berikutnya, konflik lama muncul lagi, sengketa lahan yang dulu ditekan. Murid ke-6 maju. Tanpa kilat, tanpa gertak, ia duduk bersama para pihak. Mendengar lebih lama dari yang ia bicarakan. Keputusan tidak datang cepat, tapi datang tepat. Orang-orang pulang dengan langkah ringan, tidak ada sorak. Hanya anggukan, namun harga tobat belum lunas. Sore itu, seorang pengikut lama yang paling keras menantang. Jika kau benar, katanya, buktikan, tanpa kesaktianmu, apa yang tersisa. Tantangan itu menggema, memancing kerumunan. Murid ke-6 menatap mata lelaki itu, melihat ketakutan yang disamarkan. Ia melangkah mendekat, lalu berhenti. Yang tersisa, katanya pelan, adalah kesediaanku menanggung akibat. Ia menerima caci, menerima ejekan, bahkan menerima pukulan kecil yang memar di lengan. Tidak membalas. Murid-murid lain bergerak hendak menghentikan, namun murid ke-6 menggeleng. Biarkan, katanya. Ini bagianku. Malam itu, tubuhnya terkulai, namun napasnya lapang. Dalam tidur, ia bermimpi melihat sungai yang dulu dibendung, kini mengalir. Di tepi sungai, Sunan Kalijaga duduk, tersenyum. Kau belajar berjalan mengikuti yang paling lambat, kata suara itu. Sekarang belajarlah berhenti. Ketika murid ke-6 terbangun, murid ke-7 ada di sana. Berhenti, ulang murid ke-7, bukan menyerah. Berhenti adalah memberi ruang. Hari-hari setelahnya menjadi latihan kesabaran. Murid ke-6 tidak lagi memimpin di depan. Ia berjalan di tengah. Ia bekerja bersama, memikul, memperbaiki, menunggu. Kesaktian yang dilepas digantikan kepercayaan yang tumbuh perlahan, lebih rapuh, tapi nyata. Di antara kerumunan, seorang tua jatuh sakit. Tidak ada keajaiban. Murid ke-6 duduk di sampingnya, memegang tangan yang dingin, menemani hingga napas terakhir. Tidak ada sorak. Hanya air mata yang jujur. Di sanalah ia mengerti. Kehadiran kadang lebih menyembuhkan daripada kuasa. Use Javanese people man menjelang akhir pekan, kabar duka datang dari jauh. Seorang murid lain wafat dalam perjalanan sunyi. Tidak disebutkan namanya. Tidak disebutkan jasanya. Hanya kabar bahwa ia pergi dengan tenang. Murid-murid terdiam, menyadari betapa rapuhnya jalan yang mereka tempuh. Malam itu, mereka berkumpul. Tidak ada api besar, hanya lampu kecil. Murid ke-6 menatap lingkaran wajah yang kini berbeda, lebih sedikit, lebih jujur. Ia menarik napas, merasakan sejuk yang menetap. Harga tobat telah dibayar dengan luka, dengan waktu, dengan kehilangan. Namun di sejuk itu, ada kekuatan lain yang lahir, bukan kesaktian, melainkan keteguhan. Dan di balik keteguhan itu, satu pelajaran berdiri tegak. Jalan pulang memang mahal, tapi selalu terbuka bagi yang berani melepaskan. Pagi terakhir datang tanpa tanda kebesaran. Tidak ada kabar besar. Tidak ada kerumunan yang menunggu mukjizat. Tanah perbatasan bernafas pelan, seolah baru saja selesai menangis, dan kini belajar tersenyum lagi. Murid ke-6 berdiri di ambang hari, merasakan sejuk yang tidak lagi singgah melainkan menetap. Orang-orang bergerak seperti biasa. Ada yang ke ladang, ada yang ke pasar kecil, ada yang menimba air. Hidup berjalan. Dan justru di sanalah ia menemukan makna yang dulu terlewat, keberlanjutan tanpa sorak. Para murid berkumpul satu persatu. Murid pertama datang membawa kabar dari pesisir upeti telah dihentikan. Nelayan berbicara dengan suara tegak. Murid kedua menceritakan hutan yang kembali ramah, bukan karena ditaklukkan, melainkan karena dihormati. Murid ketiga berbagi kisah kota pasar yang belajar berdiri tanpa jimat. Murid keempat menyampaikan pesan dari istana kecil Adipati, mulai mendengar. Murid kelima menyebut lereng gunung yang airnya mengalir karena kerja bersama. Murid ketujuh, seperti biasa, tidak banyak bicara, ia hanya tersenyum, menatap tenggen-tenggen yang bekerja. Di antara mereka, ada kursi kosong.
Nama tidak diucapkan. Kepergian seorang saudara mengajarkan satu hal. Tidak semua warisan ditulis dengan nama. Sebagian tertinggal sebagai teladan yang tak bersuara. Menjelang siang, Sunan Kalijaga datang tanpa iring-iringan. Langkahnya ringan, pakaiannya sederhana, para murid berdiri, lalu duduk kembali. Ketika ia mengangkat tangan, "Aku datang bukan untuk menutup," katanya pelan, "melainkan untuk mengingatkan." Ia memandang satu per satu tatapan yang dulu menyatukan 7 jalan, kini mengikat yang tersisa. "Kalian telah melihat," lanjutnya, "bahwa kesaktian dapat membuka pintu, tapi adab yang menentukan apakah pintu itu aman dilewati." Sunan Kalijaga menatap murid ke-6 lebih lama. Tidak ada teguran, hanya pengakuan yang sunyi. "Kau telah belajar membayar," katanya. "Dan yang dibayar dengan jujur, tidak pernah sia-sia." Murid ke-6 menunduk. Di dadanya, tidak ada bangga, hanya syukur yang tenang. Sore hari, mereka berjalan menyusuri tempat-tempat yang dulu menjadi panggung. Alun-alun kecil kini dipenuhi anak-anak yang berlarian. Di sudut pasar, orang-orang berdebat hangat tanpa takut. Di tepi hutan, doa diucap dengan rendah hati. Tidak ada monumen, tidak ada prasasti, perubahan bersemayam di kebiasaan. Ketika matahari condong, Sunan Kalijaga berhenti. "Warisan," katanya, "bukan cerita yang kalian ceritakan tentang diri kalian. Warisan adalah kebiasaan yang orang lain jalani tanpa menyebut nama kalian." Ia mengeluarkan mangkuk kecil berisi pasir seperti malam pertama. Ia menuangkannya perlahan. "Jika kalian ingin meninggalkan jejak," ucapnya, "biarkan ia tercampur dengan tanah. Jangan jadikan ia menara." Murid-murid saling pandang. Murid ketiga tersenyum tipis. Murid kelima mengangguk. Murid ketujuh menatap pasir yang jatuh, seolah melihat doa yang pulang. Menjelang senja, mereka berpisah bukan dengan perintah, melainkan dengan kesepakatan batin. Jalan masing-masing kembali terbentang, kini dengan peta yang berbeda. Peta kesabaran. Murid ke-6 memilih tinggal lebih lama, membantu menata yang rapuh. Murid-murid lain melanjutkan, membawa pelajaran yang sama dengan rupa berbeda. Malam turun. Di kejauhan, lampu-lampu kecil menyala. Sunan Kalijaga duduk sendirian, menatap bintang. Ia tahu, cerita tentang murid-muridnya akan berubah, dibesar-besarkan, disederhanakan, disalahpahami. Ia tersenyum. Kebenaran yang paling kuat tidak takut disalahpahami. Ia bertahan dalam praktik. Di perbatasan, seorang anak bertanya pada ibunya, "Siapa yang dulu membuat orang takut?" Ibunya berpikir sejenak, lalu menjawab, "Tak perlu diingat, yang penting sekarang kita bisa bicara." Jawaban itu sederhana dan tepat. Murid ke-6 mendengarnya dari jauh. Ia merasakan sesuatu menutup dengan rapi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada tanda akhir, hanya hidup yang berlanjut, lebih manusiawi. Disitulah kisah berakhir, bukan karena tak ada lagi yang terjadi, melainkan karena yang terjadi telah menemukan ritmenya. 7 murid menempuh jalan yang berbeda, dengan satu benang yang sama. Adab sebagai penuntun. Kesaktian boleh datang dan pergi, tapi warisan yang tak pernah mati adalah cara berjalan pelan, jujur, dan bersama. Dan tanah Jawa menyimpannya, seperti tanah selalu menyimpan benih. Diam-diam, setia, menunggu musim yang tepat untuk tumbuh kembali.